Aku hanya seorang dokter biasa. Sampai suatu hari, kerusuhan besar menyeretku ke tengah pilihan hidup dan mati. Di antara teriakan massa dan tangisan keluarga. Namaku Dr. Anissa. Aku baru 2 tahun menjadi dokter. Dan setiap kali aku mengenakan jas putihku, ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagiku, jas ini bukan sekadar pakaian kerja, tapi janji-janji untuk selalu siap menolong siapapun yang datang padaku dengan harapan. Malam itu, suasana rumah sakit begitu tenang. Ruang instalasi gawat darurat terasa lapang. Hanya ada beberapa pasien dengan keluhan ringan. Ada seorang ibu yang datang karena anaknya demam. Ada seorang bapak yang jatuh dari motor, tapi kondisinya baik-baik saja. Aku bahkan sempat bercanda kecil dengan perawat jaga, membuat suasana terasa hangat meski jam sudah hampir tengah malam. Aku menikmati momen tenang seperti itu, karena di balik ketenangan selalu ada ketidakpastian. Aku tahu, setiap kali pintu IGD terbuka, bisa saja seseorang masuk dengan kondisi yang benar-benar mendesak. Dan disitulah tugasku dimulai berpacu dengan waktu, berpacu dengan takdir. Ketika aku berjalan di koridor rumah sakit, aku sempat berhenti sejenak. Mataku menatap lampu-lampu putih yang berjajar rapi di langit-langit. Ada perasaan aneh dalam hati, seperti firasat bahwa malam itu tidak akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi aku mengusir pikiran itu. Aku tersenyum, menghela napas panjang, dan berbisik pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi nanti, aku harus siap. Aku adalah seorang dokter, dan tugasku adalah menjaga harapan tetap hidup. Kalimat itu masih bergaung di benakku ketika aku kembali duduk di meja jaga. Suasana IGD tetap tenang. Perawat Lena datang sambil membawa secangkir teh hangat untukku. Dok, kalau semua pasien malam ini seperti ini, mungkin kita bisa pulang pagi nanti dengan senyum, katanya sambil terkekeh kecil. Aku ikut tersenyum. Iya, semoga saja. Kadang aku berharap setiap malam bisa sesantai ini. Namun jauh di dalam hati, aku tahu harapan itu hanya sebatas doa. Rumah sakit tidak pernah benar-benar tidur. Ada saja kejadian yang membuat kami semua harus berlari melawan waktu. Sekitar pukul 11 malam, aku sempat keluar sebentar ke halaman rumah sakit. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah yang basah karena hujan sore tadi. Jalanan di depan rumah sakit masih ramai. Suara kendaraan sesekali terdengar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar sorakan orang banyak. Aku sempat menoleh, tapi kupikir itu hanya kerumunan biasa di kota besar. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencoba menyimpan ketenangan itu di dalam dadaku. Aku tahu, sebagai dokter, aku harus punya cadangan ketenangan untuk dipakai saat keadaan kacau. Malam itu seolah memberi pelukan terakhir sebelum badai datang. Aku tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, pintu IGD ini akan dipenuhi jeritan, tangisan, dan wajah-wajah yang memohon pertolongan. Dan sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Belum genap 1 jam setelah aku kembali ke meja jaga, suara sirina meraung panjang. Semakin lama semakin dekat. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku berdiri, menatap pintu IGD yang bergetar ketika ambulans berhenti di depannya. Pintu terbuka, dan beberapa petugas medis masuk dengan terburu-buru. Di atas tandu, seorang pemuda terbaring lemah. Nafasnya terengah, pakaiannya kusut, dan wajahnya pucat. Aku bisa merasakan ketegangan menyelimuti seluruh ruangan. Bahkan sebelum ada penjelasan apapun, korban demonstrasi, ujar salah satu petugas dengan suara terburu-buru. Aku terpaku sejenak. Suara sorakan yang tadi ku dengar dari kejauhan ternyata bukan kerumunan biasa. Malam yang semula tenang kini mulai berubah. Aku segera bergerak, memeriksa kondisi pasien itu. Suasana IGD yang tadinya hening mendadak dipenuhi langkah kaki cepat, suara instruksi perawat, dan detak jantungku sendiri yang tak mau tenang.
Aku menatap wajah pemuda itu lebih lama. Ada ketakutan sekaligus harapan di matanya. Seakan ia berbisik dalam diam, "Tolong aku." Malam itu, firasatku terbukti. Badai benar-benar datang dan aku harus berdiri di tengahnya. Belum sempat aku menenangkan diri setelah menangani pemuda itu. Suara sirine kembali meraung. Dari kejauhan kali ini lebih banyak, lebih beruntun. Pintu IGD terbuka lebar dan barisan tandu masuk satu demi satu. Ruangan yang tadinya lengang kini penuh sesak. Beberapa pasien hampir tak sadarkan diri. Ada yang terbatuk hebat, ada yang kepalanya terkulai di bahu temannya. Wajah-wajah panik memenuhi lorong rumah sakit. "Dok, tolong cepat!" Suara seorang perawat memanggilku. Tanganku dingin, tapi aku memaksa diriku bergerak. Aku melihat ke sekeliling. Jeritan kesakitan bercampur dengan tangisan keluarga. Udara IGD yang biasanya hanya berisi suara monitor jantung, kini dipenuhi teriakan, langkah kaki, dan panggilan darurat dari berbagai arah. Aku berusaha mengatur napas. Satu persatu, kita harus tetap fokus. Bisikku pada diri sendiri. Tapi hatiku bergetar. Rasanya seperti berdiri di tepi lautan. Dan ombak besar datang menghantam tanpa henti. Malam yang semula damai, kini benar-benar berubah menjadi medan penuh ujian. Dan aku tahu, badai ini baru saja dimulai. Aku berdiri di tengah lorong IGD yang penuh sesak, mencoba menenangkan napas di antara hiruk pikuk. Mataku bergerak cepat dari satu pasien ke pasien lain. Semua tampak mendesak, semua tampak membutuhkan pertolongan segera. Perawat Lena mendekat, wajahnya tegang. "Dok, kita kekurangan tenaga, kita harus pilih prioritas." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Bagaimana mungkin aku harus memilih? Tapi di balik kegelisahan, sebuah tekad tumbuh. Aku tidak boleh goyah. Apapun yang terjadi, kita lakukan yang terbaik. Kita harus selamatkan sebanyak mungkin. Jawabku dengan suara mantap, meski hatiku bergetar. Aku mulai memberi instruksi. Pasien yang masih sadar dipindahkan ke ruang observasi. Pasien yang lemah diprioritaskan di IGD. Semua bergerak cepat, seakan waktu berlari meninggalkan kami. Di tengah kesibukan itu, aku sempat melihat wajah seorang mahasiswa muda yang terbaring di tandu. Matanya menatapku lemah, seolah menitipkan harapan terakhirnya. Pandangan itu membuat dadaku sesak. Saat itu aku berjanji dalam hati, aku tidak akan menyerah, apapun risikonya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan apa artinya berdiri di garis tipis antara hidup dan kehilangan. Belum sempat aku menenangkan hati, pintu IGD kembali terbuka. Seorang polisi dibawa masuk dengan kondisi sangat lemah. Di belakangnya, beberapa demonstran yang juga terluka sudah lebih dulu memenuhi ruangan. Seketika, suasana menjadi kaku. Mata-mata saling bertemu, penuh ketegangan. Aku bisa merasakan hawa panas di udara. Meski pendingin ruangan bekerja maksimal, ada jarak tak terlihat yang memisahkan dua kelompok ini. Seakan mereka membawa sisa amarah dari jalanan ke dalam rumah sakit. Perawat Lena berbisik gugup, "Dok, bagaimana ini? Kalau kita salah langkah, suasana bisa makin ricuh." Aku menelan ludah, mencoba menguasai diri. Semua mata kini tertuju padaku. Bukan hanya pasien, tapi juga keluarga yang menunggu dengan hati cemas. Aku tahu, jika aku memilih mendahulukan salah satu, aku akan dianggap memihak. Tapi sebagai dokter, aku tak boleh membeda-bedakan. Yang aku lihat hanyalah manusia-manusia yang sama-sama sedang berjuang untuk bertahan dengan suara lantang. Aku berkata, di sini semua sama. Tidak ada perbedaan. Kita akan menolong sesuai kondisi medis, bukan siapa mereka di luar sana. Suasana sempat hening. Lalu, perlahan semua tenaga medis kembali bergerak. Namun jauh di dalam diriku, aku tahu keputusan ini akan menguji
Bukan hanya keahlianku, tapi juga keberanian hatiku. Dan benar saja, belum lama setelah kami mulai bekerja, suara-suara sumbang mulai terdengar. "Kamu lebih duluin mereka ya? Kenapa bukan anakku?" teriak seorang kerabat pasien dengan nada penuh curiga. "Kenapa polisi itu yang ditangani lebih cepat? Apa dokter ini pilih kasih?" Bisik yang lain tak kalah menusuk telingaku. Dadaku serasa diremas, padahal aku sudah berusaha seadil mungkin. Aku memilih berdasarkan siapa yang paling membutuhkan, bukan siapa mereka di luar rumah sakit. Tapi tetap saja, semua pihak merasa dianaktirikan. Aku memandang ke sekeliling. IGD yang tadinya penuh instruksi tegas, kini terasa seperti arena ketidakpercayaan. Mata-mata penuh prasangka menatapku. Aku merasa seolah semua tenaga yang kucurahkan sejak tadi hanyalah butiran pasir yang diterbangkan angin. "Tenang dok, jangan goyah," bisik perawat Lena sambil menepuk pelan bahuku. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku merasakan lelah yang luar biasa. Aku ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa aku hanya manusia biasa yang sedang berusaha sekuat tenaga. Namun aku tahu, sebagai dokter, aku harus tetap berdiri tegak. Malam itu aku belajar, kadang niat baik tak selalu dipahami. Dan ketika semua usaha terasa hampir sia-sia, yang tersisa hanyalah keyakinan untuk tetap melangkah. Namun keyakinan itu diuji lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Tiba-tiba, 2 tandu masuk bersamaan. Seorang mahasiswa muda dibawa dengan napas teramat lemah, wajahnya pucat dan hampir tak bergerak. Di sisi lain, seorang polisi senior juga dalam kondisi kritis, matanya terpejam, tubuhnya tak kuasa menahan guncangan. Perawat Lena menoleh padaku dengan wajah panik. "Dok, keduanya butuh tindakan cepat, tapi ruang operasi hanya 1. Seakan waktu berhenti. Suara hiruk-pikuk di IGD mendadak menghilang di telingaku, digantikan oleh detak jantungku sendiri yang berdentum keras. Aku menatap kedua pasien itu, bergantian 2 manusia yang soma-soma menggantungkan harapan padaku. Aku tahu, siapapun yang kuputuskan untuk ditangani duluan, yang lain mungkin tak bertahan. Pilihan ini bukan sekadar medis, tapi juga bisa memicu amarah lebih besar." Tanganku bergetar, bibirku berdoa dalam diam. Aku ingin menyelamatkan keduanya, tapi malam itu hanya ada 1 kesempatan, dan aku harus memilih. Aku menutup mata sejenak, mencoba mendengar lebih dari sekadar suara hatiku. Semua teori medis yang kupelajari seakan berkelebat di kepala, bercampur dengan rasa takut membuat keputusan yang salah. Perawat Lena menatapku, menunggu arah. Waktu tidak memberi kesempatan untuk ragu. Kita bawa mahasiswa ini ke ruang operasi sekarang," ucapku akhirnya dengan suara bergetar. Beberapa orang langsung bergerak cepat. Tandu mahasiswa itu didorong menuju ruang operasi, sementara polisi senior tetap terbaring dengan kondisi yang tak kalah genting. Hatiku terasa remuk. Aku tahu, dengan memilih yang 1, aku hampir pasti kehilangan yang lain. Saat berjalan mengikuti tandu, aku merasakan langkahku begitu berat. Seakan setiap langkah adalah beban yang tak terlihat. Tapi aku harus terus maju. Aku seorang dokter, dan tugasku adalah berjuang sampai detik terakhir. Di dalam ruang operasi, cahaya lampu menyilaukan wajahku. Aku menatap pasien itu sekali lagi, lalu menarik napas panjang. "Bismillah, kita mulai," bisikku pada diri sendiri. Malam itu, aku mengerahkan seluruh tenagaku, seolah hidupku sendiri bergantung pada keberhasilan operasi ini. Jarum jam terus berputar, menit demi menit terasa seperti berjam-jam. Keringat membasahi pelipisku di balik masker. Setiap instruksi yang kuucapkan terdengar tegas, tapi di balik itu, hatiku bergetar hebat. Aku tahu, hanya ada 1 garis tipis yang memisahkan pasien ini
dari kehilangan selamanya. Tekan di sini, jangan biarkan ia melemah lagi. Suaraku menggema di ruangan yang hening. Semua mata tertuju padaku. Semua tangan bergerak mengikuti arahanku. Lalu, saat aku hampir putus asa, monitor di samping meja operasi perlahan menunjukkan tanda stabil. Nafasnya kembali lebih teratur. Suasana yang tegang berubah menjadi lega. Aku menghela napas panjang, hampir tak percaya. Dia bertahan, bisikku. Suara lirih yang nyaris tak terdengar. Perawat Lena menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Dok, Anda berhasil." Aku menunduk sejenak, menatap pasien yang kini masih terbaring lemah, namun selamat. Ada rasa syukur membuncah dalam hatiku, bercampur dengan kepedihan yang tak bisa kuabaikan. Karena aku tahu, di luar sana, ada satu nyawa lain yang tak sempat kutolong. Malam itu aku sadar, menjadi dokter bukan hanya soal menyelamatkan, tapi juga belajar menerima kehilangan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Setiap kali aku melangkah di lorong rumah sakit, bayangan malam itu selalu mengikuti. Suara monitor yang berbunyi, langkah-langkah panik, hingga tatapan kosong pasien yang tak sempat tertolong semuanya masih terpatri jelas dalam ingatanku. Aku tersenyum di depan orang lain, tapi dalam hati ada luka yang tak terlihat. Rasa bersalah terus menghantui. Seakan aku harus menanggung beban karena tak mampu menolong semuanya. Suatu sore, aku bertemu dengan keluarga mahasiswa yang berhasil selamat. Sang ibu memelukku erat. Air matanya jatuh, membasahi bahuku. "Terima kasih dokter, anak saya masih bisa hidup karena Anda." Aku hampir tak bisa menahan air mata. Di balik rasa bersalahku, ada secercah harapan bahwa perjuanganku tidak sia-sia, bahwa di tengah kehilangan masih ada hidup yang bisa terus berjalan. Namun, malam-malamku tetap dihantui pertanyaan yang sama. Apakah aku sudah benar-benar melakukan yang terbaik? Pertanyaan itu tak pernah mendapat jawaban pasti. Tapi di satu malam yang sunyi, ketika aku duduk sendiri di ruang istirahat dokter, aku mulai menyadari sesuatu. Tugas seorang dokter bukanlah menjadi pahlawan yang selalu sempurna, melainkan manusia yang berusaha sekuat tenaga. Meski tak semua akhir bisa sesuai harapan. Aku menatap kedua tanganku yang lelah, lalu tersenyum pahit. "Yah, aku sudah melakukan yang terbaik," bisikku pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku kembali mengenakan jas putihku, berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah lebih mantap. Rasa takut dan rasa bersalah masih ada, tapi kini bercampur dengan keberanian baru. Di ruang tunggu, aku melihat seorang pasien tersenyum lega setelah mendapatkan kabar baik dari dokter lain. Pemandangan sederhana itu membuat hatiku hangat. Di sanalah aku mengerti, meski luka kehilangan takkan pernah hilang, selalu ada kehidupan yang patut diperjuangkan. Aku menutup mata sejenak, lalu membuat janji dalam hati selama aku masih mengenakan jas putih ini, aku akan terus berjuang. Bukan hanya dengan ilmu medis, tapi juga dengan hati. Karena aku adalah dokter Anissa, dan tugasku bukan hanya merawat luka yang terlihat, tapi juga menjaga harapan agar tetap hidup. Dan kini, setiap kali aku melihat jas putih yang kugantung di balik pintu, aku tahu ia bukan sekadar pakaian kerja. Ia adalah saksi air mata, ketakutan, sekaligus keberanian yang kupelajari di tengah hiruk-pikuk demo itu. Aku mungkin tidak bisa menyembuhkan semua luka, tapi aku bisa memastikan bahwa setiap nyawa yang kutangani selalu mendapatkan harapan. Karena menjadi dokter bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang hati yang tak pernah menyerah meski dunia di sekeliling terasa runtuh. Aku adalah Dr. Anissa, dan tugasku bukan hanya menyembuhkan luka, tapi menjaga harapan agar tetap hidup.